Bismillahirrohmanirrohim. Kisah singkat Nabi Syuaib alaihis salam. Al-Quran menceritakan sejumlah riwayat musnahnya umat terdahulu akibat tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti petunjuk dari utusannya. Satu di antaranya ada kisah Nabi Syuaib alaihis salam yang ditugaskan. Sebelum menyimak jangan sungkan untuk subscribe guys, agar kami semangat untuk mengupload video-video bermanfaat selanjutnya dan mendapatkan berkah silaturahim. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah singkat Nabi Syuaib alaihis salam. Al-Quran menceritakan sejumlah riwayat musnahnya umat terdahulu akibat tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti petunjuk dari utusannya. Satu di antaranya ada kisah Nabi Syuaib alaihis salam yang ditugaskan kepada kaum Madian. Buku tafsir ayat-ayat Ihtisadi oleh Doni Burhan Nur Hasan menyebutkan, nama asli Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Mikail bin Yasijar dan ia masih keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam dari putranya, Madian. Anak cucu dari Madian inilah yang kemudian menjadi nama suatu bani yang berdiam di pantai Laut Merah, bagian tenggara Gurun Sinai, antara wilayah Hijaz, tepatnya di Tabuk dan Teluk Aqobah. Pendapat lain juga dikatakan dalam buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syahruddin El-Fikri, kabilah Madian berlokasi di wilayah Yordania dan dekat dengan Palestina. Didukung bukti bahwa makam Nabi Syuaib terletak di Yordania, tepatnya di kota Salt, berjarak 30 km dari kota Aman. Ada beberapa riwayat mengenai Nabi Syuaib dalam buku kisah-kisah terbaik Al-Quran karya Kamal As-Sayyid, untuk mengajak kaum Madian agar mengikuti dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa dan pantas disembah. Suku Madian, diceritakan bahwa keadaan bangsa Madian menjalani kehidupan sejahtera berkat tanahnya yang subur dan aktivitas mereka di pasar untuk berdagang. Di sekitar Madian, ada juga wilayah yang bernama Al-Aika yang kehidupan masyarakatnya pun seperti kaum Madian. Sayangnya penduduk Madian bukanlah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan penyembah berhala yang terbuat dari batu. Mereka beranggapan bahwa berhala-berhala itulah yang memberi kehidupan dan berkah bagi masyarakat dan desa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan curang dalam perdagangan. Di antara mereka saling mengurangi skala bila melakukan transaksi jual-beli. Di tengah-tengah suku Madian, ada orang saleh bernama Nabi Syuaib dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta. Beliau sedih melihat kaumnya yang bahkan tak sadar akan bagaimana terciptanya alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya sebagai seorang nabi yang diamanahkan untuk mengajak bangsa Madian ke jalannya yang lurus. Dakwah Nabi Syuaib alaihis salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib yang pandai berkhutbah dan memiliki pendirian yang kuat, sehingga beliau mampu berbicara atas nama kebenaran dan